pagi untuk anak-anak ibu yang baik hati. Hari ini kita belajar ekonomi bersama dengan Bu Turnip dengan KD 3.4, yaitu mendeskripsikan terbentuknya harga keseimbangan dan struktur pasar. Oke nak, jadi indikator kita pada pagi hari ini tentang elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Tujuan kita untuk belajar ini supaya anak didik ibu dapat menjelaskan pengertian elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. 2. Supaya anak didik ibu dapat mendeskripsikan koefisien elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Yang ketiga, supaya anak didik ibu dapat menghitung besarnya koefisien elastisitas permintaan dan koefisien elastisitas penawaran. 4. Supaya anak didik ibu dapat mengidentifikasi jenis-jenis elastisitas permintaan dan jenis-jenis elastisitas penawaran. Pengertian elastisitas permintaan adalah sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Untuk melihat derajat kepekaan permintaan suatu barang terhadap perubahan harga, para ekonom mengidentifikasinya melalui perhitungan koefisien elastisitas permintaan. Jadi untuk ini, koefisien elastisitas permintaan diukur dari persentase perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Atau koefisien elastisitas permintaan diukur dari persentase perubahan kuantitas yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga. Dirumuskan, koefisien elastisitas permintaan dilambangkan dengan ED. Jadi, koefisien elastisitas permintaan atau ED sama dengan persentase perubahan permintaan dibagi dengan persentase perubahan harga. Atau ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q, di mana ED koefisien elastisitas permintaan, sedangkan delta Q perubahan jumlah yang diminta, delta P perubahan harga, P harga awal atau harga mula-mula, sedangkan Q jumlah awal yang diminta atau jumlah mula-mula yang diminta. Bisa dipahami nak? Pengertian daripada elastisitas koefisien dengan rumusnya. Kita lanjut, pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan penawaran terhadap perubahan harga. Untuk melihat derajat kepekaan penawaran suatu barang terhadap perubahan harga, para ekonom mengidentifikasikannya melalui perhitungan koefisien elastisitas penawaran. Koefisien elastisitas penawaran diukur dari persentase perubahan kuantitas yang ditawarkan dengan persentase perubahan harga. Dengan rumus, koefisien elastisitas penawaran dilambangkan dengan ES sama dengan persentase perubahan penawaran
dibagi dengan persentase perubahan harga. Atau ES sama dengan delta Q per delta P kali P per Q, di mana ES koefisien elastisitas penawaran, delta Q ya, delta Q perubahan jumlah yang ditawarkan, delta P perubahan harga, P harga awal, sedangkan Q jumlah awal yang ditawarkan. Contoh, hitunglah koefisien elastisitas permintaan dari tabel di bawah ini. Jumlah permintaan, $500, yang diminta 200 unit, harga turun Rp400, maka permintaan bertambah menjadi 300 unit. Nah, baik. Jadi hitunglah elastisitas permintaan. Maka kita gunakan rumus untuk menjawabnya. Rumusnya tadi, ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Nah, jadi kita lihat berapa perubahan yang diminta. 200 tadi ini adalah permintaan mula-mula, sedangkan ini perubahan permintaan. Jadi untuk mencari delta Q sama dengan Q2 dikurang Q1. Ini Q1-nya, ini Q2-nya. Jadi di sini Q2-nya adalah 300 dikurang 200, maka 100. Delta P ini menjadi P1. Harga sama dengan P. Permintaan sama dengan QD. Ya. Jadi di sini ini menjadi P1, ini P2. Jadi delta P-nya sama dengan P2 dikurang P1, P2-nya 400, P1-nya 500, maka delta P minus 100. Jadi kita gunakan ke dalam rumus. Ya. ED sama dengan delta Q. Delta Q adalah 100 dibagi dengan delta P minus 100 kali P mula-mula 500, sedangkan Q mula-mula adalah 200. Oke? Bisa dipahami sampai di sini? Maka untuk ini ED sama dengan kita kalikan. Nah, 100 dikali 500 berarti 50.000. Oke. Minus 100 dikali 200 berarti minus 20.000. Oke. Supaya lebih mudah membaginya, kita hilangkan aja atau kita berikan 4 nolnya. Maka sekarang posisinya 5 dibagi minus 2. Oke. Maka ED-nya
sama dengan, ingat, positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif, maka minus negatif 25. Tapi tidak pernah permintaan itu minus. Tanda minus di sini, tanda negatif atau minus, tanda negatif ini menyatakan hubungan, ya, hubungan permintaan dan penawaran, hubungan permintaan dan harga adalah negatif. Jadi sebenarnya ini adalah ED sama dengan 2,5. Ya, ED sama dengan 2,5. Jika ED-nya lebih besar dari 1, maka ini dikatakan jenis daripada elastisitas. Ini dikatakan elastisitas. Saya ulangi. Ini dikatakan adalah permintaan elastis, ya, permintaan elastis, yang artinya perubahan permintaan lebih besar daripada perubahan harga, ya. Bisa dipahami, nak? Kalau elastis dikatakan permintaan elastis, perubahan permintaan lebih besar daripada perubahan harga. Oke. Baik, nak. Jadi menggunakan rumus ED, sama dengan delta Q per delta P kali P per Q, itu sama nanti kita gunakan apabila kita mencari ES sama dengan delta Q per delta P kali P per Q, ya. Jadi nanti cara mencarinya sama dalam elastisitas penawaran. Bisa dipahami? Baik, sekarang nak kita masuk kepada jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan elastis. Ini adalah ED lebih besar dari 1. Tadi sudah Ibu katakan. Perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar daripada perubahan harga. Sedangkan permintaan inelastis ED lebih kecil dari 1, perubahan yang diminta lebih kecil daripada perubahan harga. Sedangkan yang ketiga, permintaan uniter ED sama dengan 1, perubahan permintaan sama dengan perubahan harga. Yang keempat, permintaan elastis sempurna ED sama dengan tak terhingga. Di sini, nah, terjadi perubahan harga. Saya ulangi, harga tetap. Baik. Yang keempat, permintaan elastis sempurna ED sama dengan tak terhingga, harga tetap. Namun permintaan terjadi perubahan yang tidak terbatas. Yang kelima, permintaan inelastis sempurna, ya. Jadi di sini harga berubah, jumlah barang yang diminta adalah tetap. Bisa dipahami? Sekarang kita masuk jenis-jenis elastisitas penawaran. Penawaran elastis ini ES
lebih besar dari 1. Artinya perubahan penawaran lebih besar daripada perubahan harga. Sedangkan penawaran inelastis ini ES lebih kecil daripada 1. Perubahan penawaran lebih kecil daripada perubahan harga. Sedangkan penawaran uniter ES sama dengan 1. Perubahan jumlah penawaran sama dengan perubahan harga. Sedangkan penawaran elastis sempurna ini sama dengan ES sama dengan tak terhingga. Ya, tak terhingga. Jadi harga tetap, jumlah penawaran tidak terbatas. Yang kelima, penawaran inelastis sempurna ES sama dengan 0. Ya, ES sama dengan 0. Harga terjadi perubahan, tapi jumlah penawaran tetap. Inilah nak jenis-jenis daripada elastisitas penawaran dan elastisitas permintaan. Nah, jadi nanti kalau ditemukan ES sama dengan 0, berarti itu penawaran inelastis sempurna. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa ya. Jadi kesimpulannya 1, tadi elastisitas permintaan ini adalah merupakan kita mau melihat perubahan jumlah yang diminta akibat daripada perubahan harga. Alat ukurnya adalah koefisien elastisitas permintaan dengan rumus ED sama dengan delta Q per delta S dikali P per Q. Ya. Kemudian juga jenis-jenisnya baru saya terangkan, yaitu ada permintaan elastis ED lebih besar daripada 1, 2 permintaan inelastis ED lebih kecil dari 1, 3 permintaan uniter ED sama dengan 1, 4 permintaan elastis sempurna ED sama dengan tak terhingga, permintaan inelastis sempurna ED sama dengan 0. Lalu elastisitas penawaran ini adalah untuk melihat berapa perubahan jumlah barang yang diminta ditawarkan akibat perubahan harga. Alat ukurnya digunakan koefisien elastisitas penawaran dengan rumus ES sama dengan delta Q per delta P kali P per Q, dan jenisnya elastisitas penawaran elastis sama dengan ES lebih besar dari 1, penawaran inelastis ES lebih kecil dari 1, penawaran uniter ES sama dengan 1, penawaran elastis sempurna ES sama dengan tak terhingga, penawaran inelastis sempurna ES sama dengan 0. Oke? Jadi sampai di sini nak pelajaran dari kita pada hari ini tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Jika anak-anak ibu tidak mengerti, boleh ibu dijapri ya nak ya. Atas perhatiannya, ibu ucapkan terima kasih. Selamat siang.